Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan mendemonstrasikan, yaitu demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Teman-teman, dalam hal ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebagai diskusi dengan diri saya sendiri. Dan pertanyaannya ada di modul ini, akan saya bacakan, kemudian juga akan saya diskusikan dengan diri saya sendiri. Yang pertama yaitu pertanyaannya begini: bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Baik teman-teman, untuk menyikapi pertanyaannya seperti itu ya. Yang pertama, saya akan mensosialisasi materi program-program yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, yaitu dari modul 1 sampai ke modul 3. Sebagian dari modul-modul itu telah saya lakukan dalam praktek dan aksi-aksi nyata saya, seperti filosofi pemikiran daripada Ki Hajar Dewantoro. Nah, filosofi apa yang setelah saya ajarkan kepada murid-murid saya? Yaitu di sini ada budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Juga saya akan membuat sebuah blog khusus mengenai program-program guru penggerak yang bisa diakses secara online. Tidak hanya untuk saya dan murid saya pribadi, tetapi bisa dibaca dan diakses oleh khalayak orang banyak atau khalayak orang umum atau khalayak umum, yang kemudian saya akan membuat program-program yang tentunya akan berpihak kepada murid, juga berdampak pada murid dengan menggunakan tahapan-tahapan seperti Bagja. Dengan pemikiran dan pertimbangan pendekatan berbasis akses yang dimiliki dengan ukuran efektivitas dari pengambilan keputusan tersebut. Meskipun dalam relatif kecil, seperti yang pertama mungkin akan membuat sebuah RPP berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Kemudian teman-teman, ada pertanyaan lagi yang harus saya diskusikan dengan diri saya sendiri, yaitu yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, tentu saja teman-teman, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, yang pertama adalah saya akan selalu mengadakan komunikasi dan diskusi dengan berbagai pihak. Siapa? Ya, berbagai pihak itu bisa kepada murid-murid kita, ya, atau mungkin kepada wali murid, kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah, atau kalau perlu kepada pengawas sekolah. Kita ajak mereka untuk berdiskusi, kita ajak mereka untuk berkomunikasi. Nah, setelah itu kita menganalisis bersama dengan berbagai pendekatan dan paradigma berpikir sebelum mengambil keputusan tersebut. Kita bisa menggunakan 4 kategori paradigma, ya, yang ada di dalam modul ini. Yang pertama, paradigma etika, yaitu individu lawan masyarakat. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu individual versus community. Kemudian kita bisa mengambil langkah yang kedua, yaitu keadilan lawan kasihan, yaitu justice versus mercy. Kemudian yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan, yaitu truth versus loyalty.
Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, yaitu short term versus long term. Nah, selain 4 paradigma itu tadi, kita bisa mempertimbangkan prinsip-prinsip pemikiran yang kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Nah, itu teman-teman yang akan saya lakukan nanti. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Baik, saya akan menjawabnya teman-teman. Saya sudah melakukannya hari ini juga. Dan saya akan terus melakukan sehingga saya akan bisa lebih mengembangkan diri saya menjadi guru penggerak Indonesia. Kemudian yang keempat pertanyaannya teman-teman, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, teman-teman, untuk menjawab pertanyaannya seperti itu ya, saya akan selalu bersama dengan teman-teman sejawat saya, teman-teman sesama profesi saya sebagai seorang guru. Kemudian juga bisa kepada kepala sekolah saya atau pengawas sekolah saya. Atau mungkin juga dengan wali murid atau dengan murid saya sendiri, tergantung atau sesuai dengan keputusan yang akan diambil nanti. Nah, keputusan itu apakah mengenai program-program sekolah yang berdampak pada murid atau kebijakan-kebijakan umum lainnya. Nah, atau tentang kebijakan-kebijakan kita sendiri. Demikian teman-teman apa yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi dengan diri saya sendiri, diskusi dengan hati saya yang paling dalam. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.